Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barakah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Sahih Bukhari, nomor hadisnya 672. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Lais an Uqail an Ibnu Syihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza qudima, ketika dihidangkan, didatangkan atau dihidangkan, opo al asya'u, makan sore, fabda'u, maka memulailah kalian, bihi, dengan makan sore, qabla an tusallu, sebelum bahwa solat kalian, solat al-maghribi, pada solat maghrib. Wala ta'jalu, dan jangan tergesa-gesa kalian, an asyaikum, dari makan sore kalian. Jadi makannya tidak perlu cepat-cepat, makannya cepat-cepat karena takut ketinggalan sholat. Jadi Nabi bersabda, ketika makan sore itu sudah dihidangkan, maka kalian memulailah dengan makan sore sebelum sholat maghrib, dan kalian jangan tergesa-gesa di dalam makan sorenya. Jadi makannya jangan kesusu, jangan cepat-cepat ya, sehingga tidak dikunyah langsung ditelan. Nah, itu malah menjadi mudorot ya, untuk kesehatan kita. Maka diutamakan makan dulu, kemudian sholat. Hadatsana Ubaid ibnu Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar qala, berkata siapa Ibni Umar, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a, ketika diletakkan, opo asya'u ahadikum, makan sorenya salah satu kalian, wa uqimat, dan dikomati, opo as-sholatu, sholat, fabda'u, maka memulailah kalian, bil asya'i, dengan makan sore. Jadi Nabi bersabda, ketika makan sorenya salah satu kalian sudah dihidangkan dan sholat sudah dikomati, maka kalian memulailah dengan makan sore. Jadi makan dulu. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa kalian, hatta, sehingga yafrugo, menyelesaikan kalian, minhu, dari makan sore. Dan kalian jangan tergesa-gesa
Jangan buru-buru di dalam makan sore sampai kalian selesai makan sorenya. Wakana dan ada siapa Ibnu Umar iku yudha'u diletakkan atau dihidangkan lahu bagi Ibnu Umar opo atau amu makanan waktu komu dan dikomati opo as-sholatu sholat fala ya'tiha maka tidak mendatangi siapa Ibnu Umar ha pada sholat hatta sehingga yafrugo selesai siapa Ibnu Umar. Wa innahu dan sesungguhnya Ibnu Umar iku la yasma'u niscaya mendengar siapa Ibnu Umar qiraatal imami pada bacaannya imam. Jadi kalau Ibnu Umar ketika dia sudah dihidangkan makanannya, kemudian sholat sudah dikomati, maka Ibnu Umar tidak akan mendatangi sholat sampai dia selesai makan sore, walaupun Ibnu Umar sudah mendengarkan bacaan imamnya. Jadi meskipun dia sudah mendengar bacaan imam, ya, yang imam baca di dalam sholatnya, Ibnu Umar tetap menyelesaikan makan sorenya. Jadi makan dulu baru sholat. Karena ya itu tadi, dikhawatirkan ketika sudah dihidangkan tapi mengerjakan sholat dulu, nanti di dalam sholatnya tidak khusyuk, yaitu hatinya kosong, ya, sehingga lupa apa yang dia baca. Waqala dan berkata siapa Zuhair wa Wahbun ibnu Uthman an Musa ibnu Uqbah an Nafi an ibnu Umar. Qala berkata siapa Ibnu Umar. Wakana dan ada mana? Qala berkata siapa Ibnu Umar. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ketika ada siapa ahadukum salah satu kalian ala to'amin atas makanan fala ya'jal maka jangan tergesa-gesa siapa ahad, maka jangan tergesa-gesa siapa ahad hatta sehingga ya kok dia menyelesaikan dia hajatahu pada keperluannya minhu dari makanan. Wa in ukimat dan walaupun dikomati opo as-sholatu sholat, walaupun dikomati opo as-sholatu sholat, ketika salah satu kalian itu sudah dihidangkan makanan, maka kalian jangan tergesa-gesa di dalam makan sampai kalian menyelesaikan hajat makannya, betul-betul selesai kenyang, ya, walaupun sholat sudah dikomati, ya. Jadi dia tetap menyelesaikan makanannya, atau dia tetap supaya menyelesaikan makannya, ya, makannya supaya diselesaikan walaupun sudah komat, ya, selesai makan baru mengerjakan sholat. Rawahu meriwayatkan pada hadis siapa Ibrahim ibnu Mundir an Wahbin ibni Uthman. Wahbun adapun Wahbun
iku Madinin, orang Madini, dia penduduk Madini. Babun bab idza du'iya, ketika dipanggil siapa al imamu imam, ila sholati pada sholat, wa biyadihi dan di tangannya imam opo ma apa-apa, ya'kulu yang makan siapa imam, ya'kulu yang makan siapa imam. Babnya imam yang diterobosi untuk ngimami sholat, namun keadaan imamnya itu di tangannya masih ada makanan yang sedang dia makan, ya. Contohnya lagi makan nasi padang, ya, lagi makan, kemudian tiba-tiba muadzinnya datang, Assalamualaikum, salam, ya. Pak, wancinipun sholat, ya. Padahal keadaan imamnya itu masih makan. Nah, itu bagaimana? Ya. Hadasana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala hadasana Ibrahim an Sholih an ibni Syihab qala, berkata siapa ibni Syihab, akhbarani mengkhabari kepadaku siapa Ja'far ibnu Amr ibni Umayyah, ana abahu sesungguhnya bapaknya Ja'far, iku qala berkata siapa bapak, qala berkata siapa bapak, Ra'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakulu makan siapa Nabi, diro'an pada sampil, diro'an pada sampil, sampil kambing bagian depan, yahtazu nyuil-nyuil siapa Nabi. Jadi sampilnya itu disuil dengan pisau, ya, dicuil dengan pisau. Minha dari sampil. Fadu'iyah maka dipanggil siapa Nabi ila sholati pada sholat. Nah, Nabi lagi asik makan sampil dengan cara diiris-iris gitu. Lalu Nabi diterobosi sholat. Faqoma maka berdiri siapa Nabi. Fatoroha maka membuang siapa Nabi, maksudnya meletakkan siapa Nabi, as-sikina pada pisau. Fasolah maka sholat siapa Nabi, walam yatawaddo dan tidak wudu siapa Nabi, ya. Jadi bapaknya Jabir, dia melihat Nabi sedang makan sampil dengan cara dicuil-cuil dengan pisau, tiba-tiba diterobos untuk ngimami sholat. Nabi langsung berdiri dan meletakkan pisaunya, kemudian Nabi sholat dengan tidak berwudu. Nah, jadi Nabi mendatangi sholat dalam keadaan, ya, makan, kemudian diterobosi, terus Nabi meletakkan pisau dan mendatangi sholat, itu karena Nabi sudah selesai untuk mendatangi hajatnya, yaitu makan, ya. Jadi sebelum azan, contoh ya, sebelum azan imamnya makan, ya, kemudian azan imamnya masih makan, selesai azan imamnya masih makan, kemudian diterobos untuk ngimami sholat, dia dalam keadaan masih makan, gitu. Ya, sehingga imamnya langsung datang, ya, sholat ngimami,
Ya karena dia sudah selesai, ya, makannya lama tadi. Ya, sebelum azan dia makan terus sampai diterobosi dalam keadaan masih makan. Ya. Sehingga dia sudah cukup, ya, sudah cukup untuk mendatangi hajatnya. Lalu dia ngimami sholat. Ya. Kemudian fasolah walam yatawaddo, Nabi langsung sholat tidak wudhu. Berarti menunjukkan bahwa ketika orang itu mempunyai wudhu kemudian makan sesuatu, itu tidak membatalkan wudhunya. Udah wudhu gitu, kemudian makan, ya, terus sholat tidak wudhu lagi, ya karena memang makanan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi sunahnya sebelum sholat supaya berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang nempel di sela-sela gigi. Ya. Makan rendang nggak kumur-kumur pas sholat, imamnya baca, ya, bacaan sholat, makmumnya yang makan rendang itu selilitan. Apa selilitan? Nah, itu kan berarti nggak khusyuk dan mengganggu kekhusyuan orang lain. Maka sunahnya apa? Sunahnya kumur-kumur. Ya, sunahnya kumur-kumur. Dan ini juga bisa, ya, juga bisa makannya separuh. Nah, makan separuh dulu, atau mungkin ngerasa sudah cukup baru mengerjakan sholat. Selesai sholat ya dilanjut lagi, ya itu boleh, ya. Yang intinya ketika sholat itu bisa khusyuk, tetap bisa khusyuk, tumakninah, ya, tawaduknya di dalam melaksanakan ibadah sholat, ya. Jangan sampai sholat mikirin rendang di rumah. Wah, tadi rendangku ada yang makan enggak ya? Gitu. Orang mau makan, sholat, ya, rendangku ada yang makan enggak? Nah, ini akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Ya, sholatnya enggak khusyuk, mengganggu dirinya dan makmum yang lain. Nah, itu maka perintahnya ya, kalau memang kondisinya seperti itu, ya berarti makan dulu baru sholat. Karena Nabi, kenapa Nabi menaruh pisaunya? Karena Nabi makannya sudah cukup, ya, sudah cukup, kemudian diterobos, ya udah Nabi langsung mendatangi sholatnya. Nah, itu babuman, babnya orang karena yang ada fi hajati ahlihi, di dalam keperluan keluarganya, fauqimat, maka dikomati opo as-sholatu sholat, yo fakhoroja, maka keluar siapa orang, keluar menuju masjid, meninggalkan aktivitas yang dia lakukan di dalam keluarganya untuk sholat berjamaah. Ya, contohnya suami bantu istri, ya, suaminya bantu istri nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, ya. Kemudian tiba-tiba qomat sholat duhur, ya, maka suami istri yang sedang beraktivitas dalam keluarga itu ya meninggalkan aktivitasnya, kemudian keluar rumah mendatangi sholat berjamaah. Itu hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala hadasana Hakam an Ibrahim anil Aswad qala, berkata siapa? Aswad. Saat itu bertanya aku Aisyah pada Aisyah, ma apakah karena yang ada siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iku yasna'u, berbuat siapa nabi fi baitihi, di dalam rumah,
Aswad bertanya kepada Aisyah, ketika Nabi berada di rumah itu Nabi mengerjakan apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berada di rumah? Qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada iku yakunu, ada siapa Nabi fi mihnatin, di dalam membantu ahlihi, pada keluarganya. Oh, Nabi itu kalau lagi di rumah selalu membantu kerepotan yang ada di keluarga. Istrinya repot, ya dibantu. Istrinya lagi nyuci baju, ya dibantu. Istrinya lagi nyuci piring, ya dibantu. Istrinya lagi nyapu ngepel, ya dibantu. Nah, dibantu melihat ya. Ya enggak hanya melihat saja, tapi ya betul-betul dibantu. Takni, mengendaki siapa Aisyah, khidok mata ahlihi, melayani pada keluarganya Nabi. Jadi Nabi kalau di rumah itu ya melayani pada keluarganya, membantu kerepotan keluarganya. Tapi faidah hadarat, maka ketika telah datang waktunya, opo as-sholatu, sholat, khoroja, maka keluar siapa Nabi, keluar dari rumah, ila sholati, pada sholat. Ya, ketika Nabi disibukkan di dalam membantu keluarganya, ketika waktu sholat itu datang, maksudnya sudah diqomati, ya Nabi keluar untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, ya, orang yang mengerjakan hajat di dalam keluarganya, ya, apapun itu, membantu keluarganya, ketika diqomati, sholat sudah diqomat, maka dia supaya keluar untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah, apalagi rumahnya, ngontraknya itu di dekat masjid, ya, mepet masjid, ya. Tidak terus membantu, nanggung, baru juga 2 piring yang dicuci, wis komat, nanggung, selesaikan dulu. Ya enggak, ditinggalkan. Ketika nyuci piring, calegnya komat, ya maka ditinggalkan. Ya, cuci piringnya ditinggalkan, wudhu, kemudian sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.